Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Darmo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Darmo? Alhamdulillah baik, Pak Darmo. Gimana untuk sendiri? Alhamdulillah sehat. Hari ini saya juga individu yang keempat. Sedikit sebelum nanti kita memulai proses observasi pembelajaran Pak Darmo, pada kegiatan pendampingan yang keempat ini nanti fokus kita adalah evaluasi dan pengembangan proses pembelajaran. Di dalam fokus tujuan ini nanti Pak Darmo nanti menyajikan pembelajaran dan saya sebagai observernya nanti di dalam pembelajaran itu Pak Darmo telah menyusun modul ajar ya kemarin ini berdasarkan penerapan budaya positif, kemudian diferensiasi, kemudian sosio emosional. Nanti dari apa yang sudah disusun modul ajar atau RP-nya Pak Darmo nanti silakan bisa dilakukan. Sebagai berikutnya tujuannya adalah bagaimana bisa memfasilitasi anak di dalam itu ya nanti. Nah, namun sebelumnya Pak Darmo, sebelum kita masuk nanti di observasi juga di dalam pembelajaran ini, tentunya saya ingin sedikit berbincang-bincang dengan Pak Darmo. Ya, siap. Dari RPP atau modul ajar yang sudah disusun Pak Darmo, tujuan pembelajaran baik, untuk modul ajar yang saya siapkan pada pendampingan 4 hari ini tujuannya yaitu mempraktikkan teknik dasar melempar datar dalam permainan kasti. Jadi untuk praktek supervisi kali ini saya mengambil temanya adalah permainan bola kecil. Nah, ini nanti saya praktekkan dengan kelas 5. Jadi nanti ada teknik melempar datar dalam permainan bola kasti. Anak-anak sudah mengenal permainan kasti secara umum? Kalau secara umumnya sudah lah untuk masalah kasti, karena di sekolah saya ini permainan kasti itu termasuk salah satu permainan olahraga idola. Jadi mulai dari kelas 3 sampai kelas 6 itu masih suka mempermainkannya ketika pelajaran olahraga dilakukan. Misalkan setelah materi utama selesai, anak-anak yang masih punya waktu luang itu biasanya meminta untuk bermain kasti. Coba. Ya, ada tujuannya tadi sudah ditetapkan oleh Pak Darmo juga. Nah, dari tujuan ini tentunya kan ada pengembangan yang ingin dicapai Pak Darmo bersama. Iya. Area pengembangan yang akan Pak Darmo nanti capai itu seperti apa? Jadi area yang saya kembangkan ini pada permainan atau pelajaran kali ini yaitu bagaimana anak itu bisa melakukan praktik teknik dasar melempar dalam permainan kasti. Yang nanti difokuskan itu yaitu saat melakukan teknik dasar awalan lempar, terus dilanjutkan dengan teknik lanjutan saat melempar, dan juga terakhir adalah sikap akhir atau sambil menembak bola yang dilempar sama temannya tadi. Jadi ada latihan dasarnya dan nanti lanjutannya. Betul. Biasanya ada 3. Awalan, pelaksanaan, dan sikap akhir. Oke, sudah ada tujuan tadi disampaikan, juga ada rencana pengembangan yang akan dicapai. Iya. Selanjutnya, tentunya di dalam pembelajaran itu kan ada strategi atau alur dari awal sampai akhir ya. Kira-kira gambaran yang nanti pembelajaran yang akan dilakukan Pak Darmo seperti apa? Baik, pada pembelajaran kali ini
saya menerapkan model deep learning ya. Jadi anak-anak sebelum hari ini anak-anak sudah saya tugaskan untuk menonton video di YouTube bagaimana cara melakukan lemparan data dalam permainan kasti. Jadi untuk channel YouTube-nya saya bebaskan, tetapi saya tekankan bahwa channel yang mereka lihat itu adalah channel dari pembelajaran, bukan video asal-asalan juga. Saya sarankan seperti itu. Jadi mereka bebas memilih video, bisa saat pembelajaran dengan anak-anak atau saat dipraktekkan oleh orang dewasa atau mahasiswa. Seperti itu. Itu tujuannya supaya anak itu lebih mengenal Betul. kira-kira gambaran lemparan data. Iya, betul Pak. Gitu. Oke. Nah, menarik tadi apa yang sudah disampaikan Pak Darno tentang flip learning. Kenapa Pak Darno bisa mengambil ini? Karena begini Pak, karena di dalam era digital seperti ini, deep learning ini lebih mudah dilaksanakan karena sekarang itu zaman digital, anak-anak di rumah sudah sering memegang HP. Jadi ketimbang HP tersebut hanya digunakan untuk main-main, bagusnya HP itu juga bisa dimanfaatkan untuk belajar, terutama pada pelajaran olahraga terkait dengan teknik-teknik dasar dalam permainan olahraga. Ya, oke. Gambaran dari itu disampaikan oleh Pak Darno juga semuanya ya. Nah, nanti Pak di dalam observasi pembelajaran ya, kita ada waktu 2 jam pembelajaran. Yang 1 jam pembelajaran itu 30 menit, dan nanti ada 70 menit ya. Iya. 70 menit itu berarti dari pembukaan, kemudian ada inti sampai dengan penutup. Nah, ketika nanti di dalam observasi pembelajaran itu silahkan nanti lakukan dengan sebaik-baiknya. Anggap saja saya tidak ada di situ, cuma memang ada kewajiban bagi saya untuk bisa melihat dekat pembelajaran yang akan nanti Pak Darno. Karena setelah nanti ada observasi pembelajaran, kita menyajikan pembelajaran. Setelah pembelajaran nanti kita melanjutkan diskusi lagi. Iya. Melanjutkan diskusi tentang pembelajaran yang sudah Pak Darno lakukan. Terkait refleksi apa yang sudah dilakukan dalam pembelajaran itu ke depannya, nanti kita bisa melakukan tindak lanjut perbaikan. Iya. Selanjutnya nanti di dalam kegiatan pembelajaran dan sampai dengan diskusi di pasca pembelajaran nanti, silahkan Pak Darno ini bisa mencatat hal yang mungkin berdasarkan perencanaan ya, itu yang sudah dilakukan dan yang sudah dilakukan dan apa yang akan diperbaiki ke depannya gitu ya. Iya. Oke, begitu Pak Darno, awal kita sebelum kita pembelajaran, semoga nanti pembelajaran yang dilakukan Pak Darno ini sesuai dengan perencanaan Pak Darno itu. Ya, anak-anak merasa senang, bahagia, dan juga bisa memahami dari tujuan pembelajaran yang Pak Darno lakukan. Kami nanti keterangan atau di dalam permainan bola kecil ini bisa meningkat potensi kemampuan itu ya Pak Darno. Ya. Oke, nanti tolong disiapkan untuk pembelajarannya dan saya akan observasi. Itu Pak Darno. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. 3. Ya, belum kita selamat pagi. Gimana kabarnya? Baik.
buku A mulai. Nah, tadi anakku hari ini siapa yang hadir? Firma ya. Jadi sebelum kita menyanyi dulu, menyanyi jingle pelajar Pancasila. Masih hafal ya? Hafal. Ayo Jali dipimpin, sini depan. Nyanyi nih pelajar Pancasila. Sambil tepuk-tepuk udah apa-apa. Ya, 1, 2, 3. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berharap mulia dan memberikan tugas serta yang mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berharap mulia dan memberikan tugas serta yang mandiri. Nah, perhatikan kemarin ya hari minggu kemarin kalian sudah belajar cara melempar menggelinding. Jadi bolanya menggelinding menusuk tanah sudah kalian lakukan. Nah, kemarin lagi tugas terakhir kalian saya suruh untuk melihat video pada YouTube. Apa kemarin videonya? Melempar apa? Melempar bola. Nah, sudah dilihat? Wis hafal? Sudah bisa? Sudah pernah melihat? Berarti kamu sudah pernah gambaran. Oh, rambutnya seperti ini, tapi memang belum sempurna. Nah, nanti jadi kita akan belajar cara melempar datar dalam permainan basket. Oke, sebelum melakukan kegiatan pembelajaran lanjutan, kita melakukan pemanasan dulu ya. Dadah semuanya, siap, gerak. Bentangkan kedua lengan, samping kanan kiri, gerak. Gerak, hadap kanan, gerak. Bentangkan kedua lengan, samping kanan, gerak. Gerak, hadap kiri, gerak. Tangannya di pinggang, lihat bawah, hitung sampai hitungan 8. 6, 7, 8 atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tepuk kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gantian kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tangannya disatukan, dibalik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gantian kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kakinya diangkat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cepat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gantian kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Coba. Kaki yang kanan diluruskan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gantian kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kiri. Dadah, Maya, siap, berat. Lentang kanan, berat. Hampir, Pak.
gerak, hadap kiri, gerak. Dari mulai barisan Nova, lari keliling lapangan 2 kali ya. Siap, 1, 2, 3 lari. Nova. Keliling. Nah, sekarang ambil nafas yang dalam. Siap. 1, 2, tarik. Tahan. Keluarkan lewat hidung. Ambil nafas lagi. 1, 2, 3, tarik. Tahan. Keluarkan lewat mulut. Sanggas. Ambil nafas yang dalam. 1, 2, 3, tarik. Keluarkan. Oh enggak, tentang lah lagi. Siap, gerak. Kita harus kembali. Nah, kemarin lagi sudah saya lakukan untuk melihat video YouTube. Untuk bagaimana cara melakukan lemparan mendatar dalam permainan kartu. Nah, sekarang Anda di antara kalian yang maju untuk melakukan gerakan lemparan mendatar. Sebelum saya tunjuk, saya berani dari tadi yang sudah melihat siapa? Lemparannya kemarin seperti lemparan bola mendatar yang telah kamu lihat di dalam video. Tadi kan kamu sudah bilang melihat. Ayo lempar. Nah, ada lagi yang mau coba? Tunjuk jari. Sudah, kembali ke barisan. Tunjuk jari. Kembali. Kurang datar. Ulangi. Kali lagi ya. Lempar. Nah, kembali ke barisan. Ada lagi yang mau melempar seperti yang ada di video yang sudah pernah kalian lihat kemarin? Siapa yang lagi? Yuk, tunjuk jari. Tunjuk jari. Tidak ada. Tidak usah nyuruh-nyuruh temennya. Ya, yang berani saja maju. Yang cewek. Nah, tadi sudah dipraktekkan temanmu 2, ya. Yang dilakukan oval, ya itu sebetulnya adalah umpan lambung atau lemparan lambung. Nah, yang dilakukan kali itu tadi adalah cara melakukan melempar bola datar. Tapi masih ada teknik yang kurang. Nah, caranya yang benar seperti apa? Perhatikan. Ketika kita akan melempar, posisi kaki itu melangkah. Ingat, melangkah. Apa itu melangkah? Melangkah itu meletakkan salah satu kaki di depan. Posisinya di depan, itu melangkah. Ya. Kemudian, tangan yang sering dipakai memegang bola. Pak, tanganku kidal. Berarti dibalik. Ini. Ada yang kidal? Kidal ini bahasa di sini apa? Kiwo. Kiri dari lahir itu namanya ya, kiri dari lahir itu namanya kidal. Berarti ini kidal otomatis caranya terbalik.
terbalik. Mau nek sikile sing kiwa ning ngarep, kanan di belakang. Itu nek tangane nyekel bola kan tangan kanan. Kalau nyekel kidal berarti terbalik. Nek badanmu kan tangannya enggak kidal, makanya dari tangan kanan. Ya. Posisi kakinya melangkah. Kemudian yang tangan kanan megang tangan kiri lurus depan. Ini untuk menjaga keseimbangan. Ya. Kemudian tarik di belakang, baru dilempar dari sebelah ke depan apa di situ? Apa di situ? Tangkap. Ya. Contoh. Ya. Jadi kemarin kalau nyepel bal tangannya dia seperti mangkok, mulut buaya. Bukan lagi, siap? Sini lagi, dan lagi ya. Bolanya datar. Ya, bolanya datar. Sampai sini ada yang bertanya? Paham? Apa yang belum paham? Kenapa harus tahu itu? Boleh juga. Ya. Tanduk. Nanti. Praktek. Oke. Bisa. Nah, ini kita prakteknya berkelompok dulu, nanti dua-dua. Ya. Karena ini orangnya 17, berarti nanti menjadi 8. Oh, jadi 9 enggak apa-apa, berarti yang satu dengan pacarnya. Gitu ya. Nanti Nova sama Rio. Terus apa sini? Nandu karo Arsa, Alfian karo Bayu, terus Halim sama Idra. Terus ini oh ya sama Halim. Reva karo Alfian. Karo Nauru. Apa? Siapa tuh? Opal, ini apa Rio. Terus Reva Alfian, Nandu karo Arsa. Terus Halim sama Isra, Bayu sama Angga, Bayu sama Kan gelir, Pak. Gelir. Angga kan apa? Itu provinsi berarti. Angga Bayu. Sama Bayu. Berarti juga nanti si Maya sama Mas Dermoy. Itu ya. Silakan berdiri hadap-hadapan di belakang dari yang menghadap ke arah mana ini? Ke selatan dan mengarah ke utara. Silakan, perhatian, siap, siap. Tanpa kehormatan, laksanakan, bubar jalan. Nah, silakan kembali ke posisinya tadi. Ada yang di sini. Kono we, Pak. Ini, Pak. Kono we. Ya. Woi, Pak. Belakang garis. Belakang garis. Kamu. Sini, Sini deh, lagi deh. Tah, belakang garis. Belakang garis. Oh, jauh ya, balik. Let's go. Garis gak? Iya, ayo. Gini, Pak. Gereh. Geser. Gimana? Oke, kurang bulannya. Tanda sing nanda sing gitu sih, Bang. Kene dolane sing gitu sih. Kasih ke sing gitu sih, ngono kurang tak jikone. Kose sabar. Lah mangkane dicekel sing, kok sing kurang sapa? Maya wis entuk to? Reva. Nah, perhatikan. Langkah pertama tadi, teknik yang pertama, teknik awalannya yaitu kaki melangkah.
Pak. Kaki melangkahmu piye? Gini, Pak. Sing kiwa ning Garap. Ini ora ki ginjal. Dari ginjal ya. Siap. Kemudian tangan yang kiri bagaimana? Gini, Pak. Kanggo apa wi? Seimbang. Masa imbang. Sek. Terus yang nangkap tangannya. Siap. Makan. Durep, Pak. Eh. Lalu nabi rentang gitu, Pak. Oh, lebih miring merah. Sekarang. Sing. Satu. Baby. Lemaknya, Pak. Salah. Ini, Pak. Lemaknya dari samping. Pak, ini, Pak. Nah. Ya. Maksudnya. Lu sama. Jadi. Mana? Pak, bubur, Pak. Apa? Pak. Selanjutnya. Aduk. Alim. Ayo. Ya. Oke, stop. Tak contohnya meneh. Di sini. Di apa? Ditangkap. Maira. Siap ya. Dari samping ke kepala. Dari samping ke kepala. Ulangi sekali lagi. Mata, pegang. Nah, seperti itu. Siap. Satu-satu. Taruh mana dulu? Taruh. Siap. Satu-satu. Terus dari barat. Selanjutnya. Oke. Baru dikasih. Tadi. Lagi. Lempar. Ganti yang ini. Ayo, Happy. Lempar dong. Lempar. Lempar. Bukan dari bawah, aku lempar lambung. Lempar. Lempar lagi. Lempar. Kayu. Nah, karena jaraknya seperti ini, kayaknya kalian memang belum bisa menangkap dengan sempurna. Sekarang maju 2 langkah. Maju 2 langkah. Nah, ini bisa. Siap. Dari sing sebelah rata dulu. Siap. 1, 2. Sini dulu, Eva. Selanjutnya. Gigi raiso. Lempar lagi. Bukan seperti ini. Tam. Nah, sekarang untuk 1 langkah. Lempar dari sini. Ayo. Alim. Terus. Nah, kali. Terus. Nah, lempar lagi. Lempar lagi. Dari sana. Lempar. Lempar. Jangan gini. Dari samping. Masuk di banting. Lempar. Lempar.
Tangannya ke Nah, tangannya dirapetkan, udah balik rapul. Ayo, lempar. Lempar dari sini. Tak, oh. Nah, lempar. Terus. Kalau tangannya nyatu pasti tidak akan lepas. Lempar. Loh, lempar. Lempar. Gantian. Gantian. Dari Maya, sama kayak dari Maya. Lempar. 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 Kami lempar. Terus. Terus. Nah, sekarang mundur satu langkah. Sekarang lakukan lemparan pelan-pelan, ya. Dua kali. Setelah lempar sini, lempar lagi. Balik. Ya, ya. Terus ya. Lempar. Kakinya Bayu. Lempar. Adit. Lempar. Lempar. Majunya. Lempar. Balik. Lempar lagi. Balikan. Lempar. Lempar. Stop. Sekarang proses mepet ini. Dipegang dulu. Nah. Ada yang ingin bertanya kenapa Anda bisa melemparnya? Kenapa? Tak kasih contoh lagi ya. Contoh lagi dari sini. Balik. Ya, kakinya, jangan lupa kakinya. Ya, kakinya dari samping. Lempar. Nah, kalau nangkepnya itu tangannya negatif siji, nanti tidak betul. Coba lempar. Kaki. Ya, lagi. Nah, lempar lagi. Mundur dua langkah. Oke, sekarang bareng-bareng sebanyak 10 lemparan bergantian. Berarti kini 10, kini 10, kini 10, kini 10. Tapi ini Pak. Pas B. Nah ini dapat. Bela mepet. Nah. Maya sini Maya. Bolanya itu. Bolanya sini. Bolanya di sana. Siap ya? 10 kali bergantian. Ya. Langsung lepas. Tadinya. Bila iso. Lempar lagi. Sekarang untuk satu langkah. Lempar dari sini. Ayo. Alim. Nah, Alim.
Kan gambarnya langsung. Ya, lempar. Lempar dari sini. Tak. Oh. Nah, lempar. Terus. Kalau tangannya nyatu pasti tidak akan lepas. Lempar. Oh, lempar. Lempar. Gantian. Gantian. Dari Maya, coba pakai dari Maya. Lempar. 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 Lagi lempar. Terus. Terus. Nah, sekarang tidur. Bola kembali gali ya Pak. Kita sing satu bola. Ya izore. Ayo, lagi. 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 Saya. Lagi. Oh. Nah. Pak, boleh Pak. Kakinya. Apa mir gue? Ajak turun no. Wis meh. Jam. 35. 35 sak jam belajar ya. Kamu wirang jalan bisa. Itu terus enggak ya? Refleksi itu. Di bawah. Balik dulu. Nah, yang penting garisnya sesuai dengan aturan. Ya, ada semuanya siap. Gerak, saya sih, bolanya saya sih. Langsung kanan, gerak. Buka, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Nah, dari pembelajaran ini memang ada beberapa yang belum mahir lagi dalam melakukan pelemparan. Tapi sebagian besar sudah bisa melakukan lemparan. Coba saya tanya, ya, cara melakukan lemparan datar. Siapa yang bisa? Nanti bagaimana caranya? Ini tata Di samping kepala. di samping Kepala. kepala. Sikile piye? Langkah. Kakinya Langkah. melangkah. Lemparannya dari mana? Dari samping ke itu ya. Paham? Pos. Ini mau ya satu asa. Melempar bola dari sebelah kepala, kaki sebelah kanan ke depan. Kanan ke kiri. Kiri. Kiri di depan. Ya. Terus tadi bagaimana cara kita melakukan lempar dan nah, untuk selanjutnya ini nanti penilaian nanti dua-dua melakukan lemparan sebanyak mungkin. Ya nanti dua-dua bergantian. Sing praktek itu mulai berdiri di depan, yang belum nanti duduk dulu. Itu ya.
Paham? Huruf dari grup vokal. Oh, siap. Eva, Nandu, Alim, Bayu, Dari, terus apa? Nora sama Evi. Itu ya. Pak. Tapi kan apa? Pak, hancur ya, Pak. Itu ya. Pak, oh, kepira, Pak? Nomor 1, 2, 3, 4, 5, Lima. 6, Ya, itu. Ayah aku kepira, Pak? kamu sama siapa, Lil? Agak. Ya, ya mau ditunjuk nomor piro? Enam. Mari dong, 1, 2, 3, 4. Aku lima, Pak. Aku lima, Pak. Itu ya. Siap, dan setelah saya bukakan ini, nanti yang lainnya duduk, yang lainnya berdiri melakukan penilaian dari lempar. Sudah? Siap, sudah? Tanpa penghormatan. Sudah, sudah. Ayo. Sini ya, duduk. Silakan mau pakai bola yang paling apik entuk. Ini, Pak. Ya, ya. Ayo, siap. Sama nanti duduk sini. Dulu saya dulu. Duduk dulu. Sini loh. Dulu. Siap. Dilempar. Lempar. Piro mau wisan? Balik. Sepuluh. Nah. Pak. Sepuluh. Selanjutnya, Nando. Nado. Tangannya membuka seperti mangkok. Siap. Lempar. Sendirian. Piro mau wisan? Balik. Sepuluh. Nah. Tangannya pengobos. Oke dong. Ayo sing bagus. Wah, iya toh, nyoklet toh. Nah, ais. Tung. Ih. Wes. Wes. Jangan keluar. Nah, ganti. Papa coba wih. Yang ketiga. Reva. Terus.
lagi. Terus. Nah, sip. Pembiro. Tujuh. Boleh balik. Dua lagi. Pon. Selanjutnya apa mau? Halim. Lima Halim dong. Halim mau hijrah. Aku kelima loh, Pak. Oke. Nah. Terus. Terus. Dua lagi. Ya. Selanjutnya Bayu. Bayu. Anak Bayu saya. Selanjutnya Teva. Teva Bayu. Dia tuh. Itu juga ini 10. Dua lagi. Bos. Ya, udah bisa ya latihan. Pak, gimana sama Pak? Semuanya di sekolahan. Jangan gaya dulu. Ini bulannya dimasukin. Biasa bulannya dimasukin. Balik kan. Ke barang. Empat. Oh, sama ini. Lima tangkap, 5 melempar. Ya. Lagi. Nah. Kurang 4.
Jangan dulu. Nah, cukup. Namanya. Ganteng enggak? Tarik ke sini gini Pak. Bentar. Bisa tutup ya kan? Ini gambarannya kayak gimana itu ya? Kesel Pak. Pak, aku gak pelajaran tuh Pak. Gak pelajaran Pak. Tugas Pak. Ini Pak mendulang. Banyak. Ini Pak Uceng ya Pak. Oh, ore Pak. Pemilik Pak Udara Pak. Oh, Pak. Sudah berkembang. Berkembang. Pak, aku Pak, ini kayak ini Pak. Nah, aku tahu kayak anak sini aku pasti soalnya sama aku Pak. Benar deh Pak. Pak, boleh jajan. Kumpul lagi. Boleh coba yang situ Pak. Pak, boleh coba yang situ. SD sangat baik. Pak, bayar mana coba Pak? Ya, bolanya dikumpul ke. Bagian ini ya, bagian ini. Ada apa? Ayo. Panggil ibu umuran sekawan dosa niku Pak. Siapa? Aku sinten lho kalau diterima nanti panggil. Aku siapa, Dik? Agung sapa, Nduk? Bapakmu ki panjangnya Agung, Sob. Kara ping 3 oh karo galih, Ding. Jangan nang mobil gede tapi cawet metu. Ya aja. Kayaknya Pak. Mosok ora pe bojak. Sono-sono. Nang nangnya. Ora kena. Ayo. 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 Sudah. Iya. Terlalu berkelas Anda. Ya, kayaknya. Kalau kodok. Ini kan kodok. Pisan ijene nandul kok.
Masih ada Nando. Boleh. Tankas. Jopri. Oke, iso ngopo? Alon-alon. Lefu TV, Pak. Kemarin kan habis diomongi toh. Nggak usah emosi. Nek emosi marahi kalah. Lambung ini kita loh. Oke. Dah. Guys, kayak main baju yo. Guys, apa? Bisa tahu. Banyak banget yang baju. Baru satu tok. Mas pirang menit toh? Pirang menit. Napa? Bebek melu. Ke. Lah iya rek. Pirang menit apa? Iki. Seko. Otan. 0. Kamu begini toh. Boleh patah. Patah balik. Patah tok. Ndak. Patah. Halim toh. Sing apik goleh dari bawah. Lim. Lemparan lambung dari bawah jumbulke. Alon-alon. Lempar kok banter nutuk ra iso. Santai go. Nah, ngono kuwi. Lho kok ora lek mblayu. Dah kena ngono e. Lho, ya ndak boleh keluar arena, mosok mblayumu kok tekan kono ki piye? Lambung. Alam. Gale angga. Duduk. Mainnya tuh lambung, Pak. Iya toh. Kono datang. Datang. Oh, lambung. Oh, mu ya iso ngono mukul banter-banter nu kok. Nggo bal cilik. Lu sapa mau? Iya. Ndinge sing tugas e kelas 6 ya, Guys. Pacara. Wis kok dingin. Lah ya ndinge kelas 6. Nanti pacarane Kemis. Kemis. Besok. Baik, kamu tanggal 17.
tulas. Ya, pinter ya. Nanti jatahnya kelas 5. Iya, dia naik kelas 5. Yo olahraganya tetap kemis. Alon-alon. 0. 0 yo ora to. Ana sikil lare. Bapak aku. Sing apik ngene lho, Nduk. Alon-alon. Mlebu TV ki, Ngom. Gak mlebu TV dhewe. Dah. Tapi dingin ana mlebu TV yo, Gas. Kok ono. Lah juara loro no. Ngerti lho. Juara loro dangdut to. Duet karo bintang. Lambung Nah, lah kok menclok. Tak. Tak. Piye to, Dok? Ulangi, sing apik nglempare lho. Nggak apa-apa. Lho lek nglemparmu elik kok. Ayo. Sapa iki? Bayu. Lah kok ora lek mukul. Iso kan. Betul lambung alam kok. Lah yo ora cara minggir gampang. Ambuk seneni wae kok kon iso piye? Lah sing kene. Nah, Ayo ya coba pendek dikit yo, nek ora iso. enteni ning B1. Kesel wae ngoyak. Ndak sadoyak kok. Nanti pernah kari. Nanti lah hendak. Beragam. Kita gak tahu dia. Berkali dingin lah. Tak olahraga ngono lho, Pak. Lah kae dhisik tau no. Kelas 5 malah mbok tutupi raine no. Piye iki? Nak olahraga. Lho kae yo pas olahraga oleh. Apa Pak? Kelas 3 aku, Pak. Kelas 5 to. Kena ana Yulham barang no. Oh, sing Pak, sing terlambat, Pak. Kan terlambat kan Yulham di itu. Sing video kae lo setahun yang lalu. Kan di dalam kelas dia mau sih oh. Oh, Yo di video nih buat tutup-tutupin. apa tak cekel kowe? Lah kalau sik kok nang lorong. Ya ayo ngono tak disoraki are. Tapi joko tekan gendinge ora tak soraki, Pak. Mukule nes Apa? joto. Kari Joko itu apa? Karija? Lho kono kok. Atlete pacar mau piye iki? Engko tak lombake kok. Wingi wis entuk juara 2. Sopo? Karija Ono. juara 2 lari kemarin. Gak gantuk piala, Pak. Lah mangkane kuwi. Kan saiki ra digawe-gaweke pialane. Nanti Pak Udah harus makan. Lho, Pak. Iya, Pak. Iya nando. Iya nando, Pak. Dudurono, Pak. Bener ta gak iso mukul, Pak. Yes ngono kuwi Nando. Nando kan akalan. Pukul. Aduh, kena nangis bingko. Kan niat. Wis kali ra nemu. Makan Bayu. Cek. Nah. Kena. Mimik sih. Nek harus mimik sih.
Nek kesel ya Rando. Bebelan yo, bebelan. Aku bebelan. Seso. Salah. Bal-balan kok dhewe. Bapak, jadi kan cuma Rendo. Rendo, nganu Pak, Rendo olahraga. Iya. Kan dia wingi ora olahraga. Ya, aku kan pengen aja olahraga. Ya boga. Yang paling juga olahraga berarti olahraga. Iya Pak, ayo. Ya ada olahraga. Sesuk tapi olahraga. Yo sesuk bar senam. Olahraga. Senam melaku-laku. Laku enak. Iya, matur nuwun, matur nuwun. Iya, iya. Iya, aja wae keras nem kok. Sesuk. Besok. Sesuk kan praktek to le. Estafet. Sesuk anu apa ki? Nggawa ndek kaya ndek iki ya, Bagas. Kamu 5. Masa aku Pak? Lah 5 rek. Kowe kan duwe gedang ning rumah to? Duwe Pak. Duwe. Gak duwe. Karo Alpi. Aku duwe. Pak, nek kono mate Pak. Sing duwe akeh Pak. Ya engko karo kono. Iku lho Pak. Lah ya kowe karo Iqbal. Metoke iso aja sore. Ah, kesel. Bulannya berapa? Nah, semuanya siap, gerak. Bantahan kanan, gerak. Ada teh. Ini cuma dia teh. Gerak, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Tadi kalian sudah lempar dak. Terus dari hasilnya tadi ada teman itu sebagian besar sudah mendapat nilai sangat baik karena sudah melakukan lempar dan dak sebanyak 3 kali. Rumah fisik dan jadi Bayu ya. Nah, jadi sebagian besar itu sudah mendapat nilai yang sangat baik karena sudah melakukan lemparan dan tangkapan tanpa jatuh. Ada yang jatuh sekali 2 kali itu termasuk dalam nilainya yang sangat baik. Ada juga yang memang lempar dan tangannya itu kurang. Untuk kalian yang masih kurang tadi, masih banyak yang jatuh, nanti belajar lagi supaya saat melakukan lempar dan tangkap itu bisa baik. Itu ya. Nah, setelah ini kita akan bimbingan. Saya buatkan untuk kalian boleh bermimpi. Itu ya. Ya, kalian ya siap, gerak. Nah, ke pendinginan tangannya digerakkan ke sini. Ayunkan. Nah, kakinya nanti yang kiri. Sekarang kita ambil nafas yang dalam. Ya, 1, 2, 3.
Terus saya itu apa yang mau bersama? Siap, siap. Sudah dilakukan sesuai dengan perencanaan ya, sudah dengan rutin ya. Dari diskusi percakapan pasca kita tadi observasi di dalam pembelajaran itu, tentunya ini bukan berarti saya ingin mencari kesalahan materi. Jadi diskusi pasca itu bukan untuk mencari kesalahan dari proses pembelajaran ya. Namun ini tujuannya adalah bagaimana kita bisa merefleksikan, kita bisa mendiskusikan atas apa yang sudah dilakukan, terus nanti kira-kira nanti besok itu perbaikannya seperti apa, kira-kira seperti itu. Nah, oleh karena itu nanti ada proses refleksi yang harus Pak Darmo sampaikan, kemudian nanti saya memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran dan hasil refleksi yang Panjenengan sudah lakukan ini, sampai nanti kita sedikit kalau area pengembangan akan termelakukan di dalam proses pembelajaran ke depannya gitu ya, sampai dengan nanti kira-kira seperti apa perencanaan yang pengembangan itu yang akan Pak Darmo lakukan. Baik, Pak Darmo, untuk proses pembelajaran yang sudah dilakukan Pak Darmo, mungkin bisa digambarkan refleksi dari Pak Darmo seperti apa? Baik, untuk pembelajaran tadi saya sudah melakukan sebagian besar kalau presentasi mungkin sekitar 95% itu sudah saya lakukan secara runtut dari awal pembukaan, menanyakan kabar ke anak, terus berdoa, melakukan presensi, juga melakukan koneksi antar materi, menanyakan materi yang sebelumnya sudah saya lakukan. Selanjutnya untuk kegiatan pembelajaran kita sudah saya laksanakan tadi dengan metode flip learning tadi. Saya menanyakan kepada anak apakah di rumah sudah melihat di video YouTube, itu sudah melihat bagaimana cara teknik melakukan lempar data dalam presentasi. Dari yang disampaikan jawaban dari anak tadi, memang ada beberapa anak yang belum melihat, akan tetapi ketika saya suruh maju untuk sedikit melakukan gerakan yang pernah dilihat di YouTube, ternyata anak-anak sudah bisa mengerti bagaimana cara melakukan lempar data tadi. Terus untuk selanjutnya pada kegiatan pembelajaran tadi anak-anak saya kelompokkan menjadi beberapa kelompok kecil, jadi tadi berpasangan tanpa melihat potensi atau melihat kemampuan dari anak yang saya tunjuk tadi. Jadi tadi murni yang penting saya tunjuk dan anak-anak dengan sukarela mau berkumpul atau berkelompok dengan anak yang ditunjuk tadi tanpa merasa saya minta ini minta itu juga. Terus untuk kegiatan pembelajaran sudah berlangsung tadi melakukan lempar data dan juga. Terus untuk selanjutnya di sesi penutupan tadi juga sudah melakukan refleksi dan juga merefleksikan dengan guru sendiri dan juga anak-anak juga tadi melakukan refleksi sehingga
tujuan dari pembelajaran lempar datar ini bisa tercapai gitu. Ada proses dari awal, kemudian diinti, kemudian diakhir. Menurut Pak Darmani, yang terlewat di bagian ini. Tadi yang terlewat itu ada di bagian inti, Pak. Jadi saya tidak lupa meminta anak-anak untuk mendiskusikan setelah praktek tadi apa yang kurang, apa yang sudah dilakukan atau teknik apa yang sudah dilakukan. Jadi saya kelupaan karena memang dari praktek-praktek tadi hanya sedikit anak yang tekniknya itu kurang pas. Jadinya saya kelupaan menganggap bahwa apa yang dilakukan anak-anak itu sudah baik. Jadi lupa untuk melakukan bisnis. Mungkin terlewat. Jadi ini adalah bagian dari kajian kita bisa memahami kekurangan yang sebelumnya sudah kita susun perencanaan yang terlewat. Nanti ke depannya mungkin kita akan mempersiapkan lagi begitu ya. Betul, Pak. Iya. Jadi apa yang kita lakukan di dalam pembelajaran ini benar-benar berdasarkan perencanaan yang sudah kita susun. Oke, nah dari refleksi yang tadi juga sudah disampaikan Pak Darmo bahwa kira-kira capaiannya hampir 95% yang dikerjakan. Kalau terlihat tadi memang itu sudah artinya anak-anak ya terlihat happy, senang ya. Karena biasanya itu olahraga itu mata pelajaran favorit. Betul, Pak. Kalau di minggu itu ada libur, biasanya anak-anak itu ganti. Betul. Itu ya yang memang kenapa menjadi primadona pelajaran PJJ. Ya, oke. Nah, selanjutnya Pak Darmo terhadap pembelajaran berdiferensiasi terhadap pembelajaran sosial emosional ini, kita kan topiknya berkaitan dengan pembelajaran yang sudah dilakukan. Kalau tadi Pak Darmo mengambil di mata pelajaran kita, khususnya di materi yang Pak katakan. Nah, berdasarkan yang mungkin ditemui oleh Pak Darmo tadi pada saat mempraktekkan dan semuanya itu, kira-kira gambaran pencapaiannya seperti apa? Ya. Tadi dalam kegiatan pembelajaran itu ada beberapa langkah yang saya ambil. Yang pertama tadi anak-anak saya suruh melempar tangkap itu dengan jarak 6 meter. Tapi ternyata saat melakukan lempar tangkap itu ada kendala. Banyak sekali anak-anak yang lemparannya itu malah kurang mendekati dari temannya yang akan menangkap. Terus ada juga yang lemparannya itu malah salah kamar. Ada juga yang lemparannya itu malah pantul. Jadi dari jarak tersebut tadi saya ajukan lagi menjadi jarak yang lebih dekat lagi dengan jarak tadi sekitar 4 meter. Nah, waktu mendekati 4 meter itu justru malah kendala lagi. Ternyata lemparannya itu terlalu jauh. Jadi anak-anak itu malah lemparannya tadi ada yang di atas kepala, ada yang terlalu keras, sehingga yang anggap itu kesulitan. Dan akhirnya pada saat jarak antar mereka itu saya ambil 5 meter itu jarak yang pas untuk anak-anak melakukan lempar tangkap dengan baik dan benar. Jadi saya sekilas juga memperhatikan di situ. Ada yang jarak jauh kemudian kadang lemparannya terlalu pelan sehingga jatuhnya nggak pas pada orangnya, posisi temannya gitu ya, menangkap. Sehingga nggak bisa menangkap. Tapi ketika manakala tadi didekatkan ada yang pas, tetapi juga ada yang terlalu keras juga ya lemparannya ini. Dan tapi dari capaian itu memang terlihat gambarannya ya sudah lebih dari 80 siswa bisa menangkap, bahkan ada beberapa siswa tadi yang memang secara keterampilan kemampuannya tentang menggambar dan menangkap itu. Namun hanya saja ada beberapa yang memang
kayaknya menangkap bola itu takut betul ya. Nah itu mungkin jadi apa? Saya jadi kita bersama Mbak Dani. Yang mana ya caranya? Karena itu bagian dari teknis ketika kita misalkan mau menangkap aja bola, itu ibaratnya kita nggak bisa menangkap secara maksimal, gitu ya. Betul. Oke. Nah, nanti kedepannya mungkin ada rencana tindak lanjut nih dari pembelajaran dan kita tadi dilakukan. Jadi menurut tadi rekan kita di awal ada yang kita bawa saat kegiatan pembelajaran. Jadi nanti untuk ke depan sebelum pembelajaran dimulai saya akan lebih teliti lagi memeriksa menunjukkan lagi modul ajar supaya nanti ketika saat pembelajaran dengan anak tidak lagi ada yang terlewat. Saya kira itu Pak untuk tindak lanjut ke depannya. Kemudian juga bagaimana apa ya di awal itu bisa membuat sebuah SD yang kira-kira itu bisa menjadikan anak-anak itu lebih bisa meningkatkan kemauan di dalam itu juga yang juga harus ditingkatkan. Dan jangan lupa hal yang juga penting yang kadang juga terkadang kita juga lupa, yaitu adalah menyampaikan tujuan pembelajaran ke anak. Proses kegiatan nanti seperti apa dan penilaian. Jadi 3 hal tujuan pembelajaran, proses yang akan kita lakukan dan penilaian. Itu yang juga anak-anak harus tahu, sehingga nanti gambarannya itu anak-anak manakala nanti saya ingin mendapatkan nilai yang bagus, maka saya harus memperhatikan, saya harus melakukan proses dengan baik dan semuanya begitu. Oke, selanjutnya Pak Zainul, tentunya ada proses pengembangan diri yang nanti juga akan dilakukan oleh Pak Darmo ya. Mungkin bisa disampaikan gambarannya secara kesemuanya seperti apa Pak Darmo? Jadi untuk aktivitas pengembangan Pak, yang pertama tadi sesuai dengan modul ajar yang saya terapkan pada sesi kali ini. Yang pertama ini tentang lempar bola datar dan berpasangan. Jadi nanti saya akan memberikan berpasangan sehingga anak-anak itu akan lebih mudah, lebih maksimal di dalam melakukan lempar datar dalam permainan kasti. Jadi nanti ukuran keberhasilannya itu ketika bola dilempar dengan teknik yang benar, pas ukurannya, pas jaraknya, jadi anak-anak akan melempar benar. Nanti yang menangkap juga akan lebih mudah. Terus yang selanjutnya untuk aktivitas pembuat selanjutnya itu bermain kasti Pak. Jadi dari tujuan bermain kasti ini saya harapkan anak-anak itu bisa ngerti, bisa memahami cara bermain kasti yang benar. Yang pertama, yang selanjutnya anak-anak itu bisa melakukan teknik-teknik yang ada dalam permainan bola kasti. Misalkan saat melambungkan bola, atau saat menjadi pitcher, saat menjadi pemukul, ataupun saat mereka menjadi penjaga. Yang ingin saya kembangkan. Terkait ada 2 inti pengembangan dari ini sampai Pak Darmo. Yang pertama adalah teknik berpasangan lempar bola datar. Ini tentunya dibutuhkan yang namanya kerja tim. Meskipun 2 orang kan harus kerja tim. Ketika misalkan yang melempar itu harus bagaimana, ketika yang menangkap itu harus bagaimana. Ibaratnya kalau tidak ada chemistry itu atau apa namanya keinginan untuk bisa bersama, itu kan juga kadang anak-anak Betul itu. Harus artinya tidak ada salah menyalahkan. Dan bagaimana kita bisa bersama. Jadi terlihat Pak Darmo juga sudah menyampaikan bahwa prosesnya itu mungkin kedepannya akan lebih ditingkatkan lagi. Nah, selanjutnya terkait dari permainan bola kasti ini, tentunya permainan bola kasti ini adalah sebuah permainan teamwork. Artinya
tidak bisa dilakukan satu Sendiri. orang sendiri. Ini tentunya butuh yang namanya persiapan, butuh yang namanya bagaimana untuk bisa menjadi sang juara gitu. Itu yang kadang tertanam pada diri anak-anak sampai terkadang menyalahkan teman yang melakukan kesalahan gitu. Itu hal yang lumrah, tetapi kita harus juga bisa menyampaikan ke anak-anak membangun sebuah tim itu adalah dasarnya misalnya tidak Percaya. menyalahkan, ada rasa kepercayaan, tanggung jawab bersama gitu ya. Itu yang saya sampaikan terkait dari pengembangan diri yang kita lakukan. Terkait hal itu tentunya kita misalkan sebagai seorang pendidik ini kan perlu juga mengembangkan pada diri kita supaya nanti ketika kita menyajikan sebuah pembelajaran itu, pembelajaran yang kita lakukan itu memang benar-benar sesuai dengan kaidah, sesuai dengan perencanaan kita. Kompetensi seperti apa yang ingin Pak dan mengembangkan pada diri kita? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan itu lebih terfokus dalam pelatihan. Jadi saya ingin bisa memiliki ilmu terkait kepelatihan yang lebih baik lagi, terutama fokus saya di sekolah sini adalah lari cepat, sehingga nanti harapan saya ketika anak-anak itu ikut dalam perlombaan paling tidak itu bisa masuk ke dalam 5 besar untuk tingkat kecamatan, syukur-syukur nanti bisa masuk 3 besar. Ini yang ingin saya kembangkan, bagaimana cara melatih yang baik, melatih yang benar, menjadi coach bagi anak-anak, menjadi coach bagi atlet saya sendiri, supaya mereka itu bisa meningkatkan kompetensi larinya dengan baik dan benar. Oke Pak Darmo, semoga dari hasil pembelajaran, kemudian dari hasil diskusi kita setelah observasi di dalam pembelajaran tadi, ini bisa membawa peningkatan kita bersama. Kita bisa menyajikan pembelajaran yang berpihak pada murid, menyajikan pembelajaran berdiferensiasi, menyajikan pembelajaran sosial emosional, bahkan bisa mencapai bagaimana penerapan budaya positif atau positif dilakukan di sekolah kita bersama ini. Oke Pak Darmo, itu kajian diskusi kita bersama. Sekian, nanti apabila mungkin di dalam hal lain ada diskusi yang perlu kita bahas ya, lain waktu nanti kita bisa sampaikan secara langsung atau juga lewat WA itu ya. Itu siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.